Sebagai seorang bidan yang buka praktek, saya sering kali menerima keluhan pasien saya, terutama ibu-ibu yang dia KB hormonal, baik itu suntik 1 bulan, 3 bulan maupun pil, yang ngeluh setiap kali balik KB, aduh Bu Bidan, berat badannya kok naik lagi gitu ya. Oke. Baik, saya nggak menyalahkan siapa-siapa gitu ya. Karena memang efek samping KB hormonal, baik itu suntik 1 bulan, suntik 3 bulan, terus pil atau implan, itu bisa memang menyebabkan yang namanya kegemukan. Tapi itu sebenarnya tidak secara langsung ya, jadi tidak 100% benar. Jadi kita tidak boleh 100% menyalahkan gara-gara KB nih gitu ya, aku jadi gendut gitu. Enggak kayak gitu. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita bisa mengontrol berat badan kita yang nggak bakal segendut itu, nggak bakal loss jadinya berat badannya naiknya drastis, enggak ya. Karena gini, ketika kita misalnya pakai KB hormonal ya, maka sebenarnya yang bikin berat badan kita naik itu karena asupan makanan kita sendiri. Saya punya pengalaman begitu. Jadi ketika dulu saya pakai KB pil gitu ya, saya merasa aku laparan ya, sedikit-sedikit lapar terus, akhirnya makan. Oke, aku sudah makan nih, maka aku nyemil atau minum es. Nah, itu yang menyebabkan berat badannya tinggi jadinya gitu, tambah berat kita gitu ya. Jadi bukan 100% menyalahkan kita karena suntik KB kemudian kita jadi gendut, enggak, karena di situ yang nyebabin nafsu makan bertambah, kemudian kita loss aja gitu ya, di loss, jadi ya kita makan dan lain sebagainya, akhirnya itu yang menyebabkan berat badan kita tambah naik. Dan kita sebagai emak-emak juga ditambah kurang olahraga, gak pernah malah ya, mungkin karena saking sibuknya melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan pekerjaan rumah tangga itu tidak bisa disamakan dengan olahraga ya ibu-ibu, makanya itu kita tambah melar. Selain itu juga hormon wanita ya, kita yang sudah pernah melahirkan kayak gitu, itu memang secara alamiah sebenarnya berat badannya jadi naik dan mudah naik. Makanya sebagai emak-emak nih ya harus disempetin olahraga dan mengatur pola makan tetap ya. Kadang-kadang nih kita yang bikin loss itu udah kita suntik KB, menyebabkan nafsu makan bertambah, terus kita loss ya, jadinya kita makan gorengan lah, makan cemil-cemil. Aku nggak ini Bu Bidan, nggak aku padahal lo Bu Bidan cuma makannya malam tok kok, malam aja gitu. Banyak yang ngomong kayak gitu ke saya. Saya udah nggak makan, saya udah nggak makan malam kok Bu Bidan, atau saya cuma makannya 1 kali loh Bu Bidan, tapi kok tetap aja ya berat badannya naik, ini gara-gara KB nih. Terus saya balik tanya gini, tapi Ibu nyemil tak? Iya Bu Bidan, mak gorengan tiap hari ya kan, nyemil ini nyemil itu, minum es. Iya Bu Bidan, habisnya panas. Itu minum es teh dan lain sebagainya ya, itu Bu yang nyebabin berat badan sampean nggak turun-turun. Jadi gitu ya ibu-ibu, jangan 100% menyalahkan KB-nya, tapi juga harus ada kontrol dari diri kita sendiri. Seperti itu sayang. Sebenarnya kita juga harusnya memang disambil olahraga sih kalau sempat, dan sebenarnya harusnya disempat-sempetin ya, supaya berat badan kita tetap menjadi ideal begitu. Dan kalau mau diet ya Bu ya, saran saya dietnya jangan ekstrim lah ya. Ya, yang penting asupan yang kita makan gitu ya, asupan yang sehat, bergizi seimbang, dan sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan sehari-hari. Kalau mau urusan benar-benar diet ya
intake-nya atau apa yang kita makan itu ya lebih kecil kalorinya, lebih kecil kalorinya benar daripada apa yang kita lakukan sehari-hari itu. Ya, jadi gitu ya. Jangan serta-merta menyalahkan KB-nya. 100% bukan salah. Bukan menjadi kesalahan KB suntik pil atau implannya, bukan. Memang betul bisa menyebabkan kegemukan, tapi tidak secara langsung. Jadi kita harus punya kontrol diri. Oke, itu aja ya dulu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.